Sepedonya itu tidak bisa berjalan saat motornya berjalan. Ini biasanya saya gas pelintir. Jarum sepedonya seharusnya normalnya itu adalah naik mengikuti putaran roda, karena motornya hidup. Setelah hidup saya akan coba gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, teman-teman Brosisku. Salam silaturahim, salam pertemanan, salam kompak selalu saya ucapkan. Oke, untuk share kali ini saya akan coba share di mana saya kedatangan pasien di mana motor Vario 125 ini sepedonya itu tidak bisa berjalan saat motornya berjalan. Ini biasanya saya gas pelintir. Jarum sepedonya seharusnya normalnya itu adalah naik mengikuti putaran roda, karena sensor pada motor ini, sensor pergerakan jarum ini, sensor kecepatan itu terdapat di sisi bagian belakang, tepatnya di roda belakang. Tapi mengapa ini tidak bisa berjalan? Apakah penyebabnya? Itu yang jadi pertanyaan. Oke, sebelum kita kupas tuntas bahas semuanya, alangkah baiknya kita selalu bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan jasmani rohani, rezeki yang banyak dan barokah. Dan teman-teman yang di sana saya doakan pula semoga selalu diberi keberkahan, kesehatan jasmani dan rezekinya selalu melimpah. Oke. Untuk tahap pengerjaan kita tidak, atau saya tidak akan bongkar sensornya di sini, sensor kecepatan, karena pada sensor kecepatan itu biasanya rusaknya itu lama dan tidak akan cepat rusak, walaupun sudah tahunan atau 5 tahun lebih, 10 tahun itu tidak akan cepat rusak di sensor kecepatan rodanya. Tapi langkah kedua adalah kita akan periksa jalur sensor tersebut, di mana jalurnya adalah di bawah filter angin atau filter throttle body. Nah, ini adalah kabelnya menjalur ke sensor di bagian belakang atau di gearbox, di gardan tepatnya. Nah, ini kabelnya sudah kita temukan, saya tadi sudah bongkar box filter dan saya temukan ada 2 kabel yang putus. Tapi di kabel sensor kecepatan itu ada 3 buah, yaitu coklat, hitam, putih, dan hijau. Nah, yang kedua ini adalah putus semuanya, hijau dan hitam strip putih itu yang putus. Jadi untuk perbaikannya adalah sangat mudah, kita sambung kembali keduanya. Setelah itu nanti kita cek dan kita pastikan sambungannya harus bagus dan menggunakan kabel yang kualitas bagus juga. Oke, kita akan melakukan penyambungan kabel keduanya. Kita gunakan kabel bekas tapi yang berkualitas bagus tentunya, jangan sampai yang abal-abal karena nanti bisa putus lagi. Saya akan coba sambung keduanya. Oke teman-teman, ini biasa terjadi di motor matic, terutama Vario keluarga Honda. Itu semua bisa terjadi karena adanya gesekan antara kabel dengan rumah filter. Itu menyebabkan hubungan kabelnya itu terputus karena terjadinya gesekan tersebut. Itu sangat lumrah sekali di motor keluaran Honda. Selain itu, kabelnya pembusnya sudah menjadi keras karena faktor panas dan faktor usia.
Jadi pada saat kita melakukan perbaikan, tentunya Oke teman-teman, lanjut ke penyambungan kabel yang sudah kita kelupas ujungnya, jadi kelihatan kabelnya agar memudahkan penyambungan kabel. Persiapan kabel 2 buah warna hitam dan merah, kalau tidak ada bebas, yang penting ada kabel untuk menyambung agar pandom di speedometer nanti bisa berfungsi kembali atau sensor kecepatannya bisa normal kembali. Oke, saya akan melakukan penyambungan dulu. Setelah selesai kita akan demokan apakah sensor kecepatannya aktif kembali dan speedonya bisa normal kembali atau tidak. Saya akan jeda dulu, nanti setelah kita sambung saya akan demokan hasil akhirnya. Oke, setelah selesai melakukan penyambungan di kedua kabel tadi yang putus, ini sudah saya lakukan isolasi agar lebih aman, terhindar dari konsleting, terutama dari air pada saat hujan. Tentunya lumpur itu juga bisa berpengaruh. Dan saya sarankan pada teman-teman, periksalah dulu kabelnya, jangan langsung menuju ke sensor kecepatannya, agar memudahkan kita dalam melakukan perbaikan. Oke, dan di sini setelah selesai langsung saja kita akan yakinkan, benarkan apakah memang kabel ini yang menjadi sumber masalah sehingga speedometernya itu tidak bisa naik berjalan normal seperti biasanya. Oke, kita langsung menuju ke speedometernya. Ini masih mati keadaannya, langsung saja saya akan coba hidupkan apakah memang benar penyebabnya adalah kabel kedua tersebut itu putus. Nah, ini hidup. Oke, langsung saya akan lakukan start. Motornya hidup. Setelah hidup saya akan coba gas. Oke, ternyata analisa saya itu benar adanya, karena kedua kabel itu putus, jarum speedonya tidak bisa naik. Nah, dan sekarang sudah naik normal kembali seperti biasa. Jadi permasalahan hari ini selesai. Yang penyebab dasar dari speedometer ini tidak berfungsi dengan bagus adalah kedua kabel tersebut itu terjadi putus, mungkin karena usia atau bagaimana. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah menonton videonya, menyimak videonya. Apabila mengalami hal sedemikian itu bisa diaplikasikan ke motornya, jadi tidak usah bingung, tidak usah ragu dalam melakukan perbaikan. Langsung saja menuju ke kabel di bawah filter agar penanganannya itu lebih cepat dan tepat sebelum melakukan pembongkaran di sensor gearbox di gardanya. Oke, sekian dulu dan saya akhiri untuk session kali ini. Ini pekerjaan saya masih banyak, ada beberapa motor. Jadi terima kasih saya ucapkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku hitam dari saya, Mister Kontrak Amali.